Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang manajemen cost ya dalam topik penentuan biaya dalam CPM. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya. Oke, kita akan masih ingat dengan materi sebelumnya tentang CPM ya. Di sini, CPM seperti yang bisa kita ketahui, yang sudah kita ketahui bahwa CPM itu dapat digunakan untuk menentukan waktu paling cepat sebuah proyek dapat terselesaikan, dan CPM juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi waktu kelonggaran atau slack paling lambat sebuah kegiatan dapat dimulai tanpa menghambat jadwal proyek keseluruhan. Metode ini juga mampu melakukan analisis terhadap sumber daya yang dipakai ya dalam proyek agar jadwal yang dihasilkan akan jauh lebih optimal dan ekonomis. Suatu proyek menggambarkan hubungan antara waktu terhadap biaya. Perlu dicatat bahwa biaya di sini merupakan biaya langsung, misalnya biaya tenaga kerja, pembelian material, dan peralatan, tanpa memasukkan biaya tidak langsung seperti biaya administrasi dan lain-lain. Istilah dari hubungan antara waktu penyelesaian proyek dengan biaya yang dikeluarkan, yang pertama adalah waktu normal. Waktu normal adalah waktu yang diperlukan bagi sebuah proyek untuk melakukan rangkaian kegiatan sampai selesai tanpa ada pertimbangan terhadap penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah biaya normal. Adalah biaya langsung yang dikeluarkan selama penyelesaian kegiatan-kegiatan proyek sesuai dengan waktu normalnya. Yang ketiga yaitu waktu dipercepat. Waktu dipercepat atau lebih dikenal dengan crash time adalah waktu paling singkat untuk menyelesaikan seluruh kegiatan yang secara teknis pelaksananya masing-masing mungkin dilakukan. Dalam hal ini penggunaan sumber daya bukan hambatan. Yang keempat itu adalah biaya untuk waktu dipercepat atau crash cost. Merupakan biaya langsung yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kegiatan dengan waktu yang dipercepat. Ini adalah hubungan antara waktu dan biaya pada keadaan normal dan crash. Ya, ini adalah biayanya, biaya normal, dan ini adalah biaya yang ditimbulkan kalau kita melakukan crash program atau crash time. Sementara ini adalah waktu dipercepat, ya, waktu dipercepat. Selanjutnya ini adalah waktu normalnya. Kalau kita lihat di sini, ya, biaya normal ya dengan waktu normal itu adalah kita kenal dengan titik normal. Sementara kalau waktu dipercepat ya maka akan ditimbulkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk waktu yang dipercepat ya, ini kita sebut dengan titik dipercepat atau kita akan melakukan di sini adalah crash program. Jadi crash program itu adalah ya kita akan mempercepat waktu penyelesaian proyek ya, dengan maka efeknya atau dampaknya adalah biaya pasti akan di sini akan terjadi perbedaan. Mempercepat waktu penyelesaian proyek, tujuan pokoknya adalah memperpendek waktu penyelesaian proyek dengan kenaikan biaya yang seminimal mungkin. Proses mempercepat waktu penyelesaian proyek dinamakan dengan crash program. Akan tetapi, terdapat batas waktu percepatan atau crash time, yaitu suatu batas di mana dilakukan pengurangan waktu melewati batas waktu dan ini akan tidak efektif lagi. Dengan menggunakan crash schedule, tentu saja biayanya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan normal schedule. Dalam crash schedule, ya akan dipilih kegiatan kritis dengan tingkat kemiringan terkecil untuk mempercepat pelaksananya. Langkah ini dilakukan sampai seluruh kegiatan mencapai nilai crash time-nya. Perhitungan yang dilakukan untuk menentukan sudut kemiringan atau waktu dan biaya suatu kegiatan atau lebih dikenal dengan slope adalah slope biaya sama dengan biaya dipercepat dikurang dengan biaya normal dibagi dengan waktu normal dikurang dengan waktu dipercepat. Ini adalah contoh dari ya tabel kegiatan ya. Jadi kegiatannya kita kodekan dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Selanjutnya ini adalah kegiatan yang mendahulunya.
A itu berarti kegiatan yang mendahulunya tidak ada. Karena tidak ada berarti A adalah merupakan kegiatan awal. Waktu normalnya itu adalah 4 minggu, karena satunya adalah minggu. Sedangkan waktu crash-nya atau crash time-nya itu adalah 2 minggu. Ini adalah biaya normalnya, ya, normal cost-nya itu adalah 10.000 untuk kegiatan A, sedangkan crash cost-nya untuk kegiatan A adalah 11.000. Kegiatan B, kegiatan yang mendahulunya adalah A, ya, berarti A selesai, B baru bisa dilaksanakan. Dengan waktu normalnya adalah 3, dengan waktu crash adalah 2, biaya normalnya 6.000 dan biaya crashnya adalah 9.000. Yang C, kegiatan yang mendahulunya adalah A, berarti B dan C ini adalah hubungannya start to start, jadi dia bisa diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Setelah A selesai, maka B dan C juga bisa kita mulai. Dengan waktu normal C itu adalah 2, crash time-nya adalah 1 dengan biaya normal 4.000 dan crash-nya adalah 6.000. Sementara kegiatan D itu adalah, ya, kegiatan yang mendahulunya adalah B dengan waktu normalnya adalah 5, ya, crash-nya adalah 3, biaya normalnya 14.000, selanjutnya biaya crash-nya adalah 18.000. Kegiatan E, ya, kegiatan yang mendahulunya adalah BC dengan waktu normal adalah 1, waktu crash-nya adalah 1 dengan biaya normal 9.000 dan biaya crash 9.000. Kegiatan F, ya, kegiatan yang mendahulunya adalah BC, ya, waktu normalnya adalah 3 dengan crash-nya 2 minggu. Selanjutnya biaya normal 7.000 dan biaya crash adalah 8.000. Kegiatan G, ya, kegiatan yang mendahulunya adalah EF, ya, dengan waktu normalnya adalah 4 dengan waktu crash-nya adalah 2, ya, waktu biaya normalnya 13.000 dan biaya crash-nya 25.000. Kegiatan H ini adalah kegiatan yang mendahulunya DE dan waktu normalnya 4 minggu dengan crash waktunya itu adalah 1 minggu. Dengan biaya normalnya 11.000 dan biaya crash-nya 18.000. Sementara kegiatan I adalah kegiatan yang mendahulunya H dengan G, ya, waktu normal 6 minggu dan waktu crash 5 minggu dengan biaya normalnya 20.000 dan biaya crash-nya 19.000. Sekarang tugas kita adalah menentukan berapa lama proyek ini bisa diselesaikan dan biaya yang dibutuhkan berapa. Ya, jadi tentukan waktu penyelesaian proyek serta biayanya. Jadi kita akan menentukan, ya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini, berapa minggu. Ingat, tugas kita untuk bisa melakukan perhitungan forward dan backward, yang pertama itu adalah kita harus membangun networknya dulu, ya, jaringan kerja dulu. Tugas kedua kita adalah menghitung waktu senggang, bebas, dan lintasan kritis normal. Jadi setelah kita berhasil membuat networknya yang benar, baru kita bisa melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur atau forward computation dan backward computation. Selanjutnya dari perhitungan forward dan backward computation, kita bisa menentukan total select dan pre-selectnya. Dan berikutnya setelah kita tentukan free select dan total selectnya, kita bisa menentukan lintasan kritisnya. Setelah hitung lintasan kritis, tugas kita berikut yang ketiga adalah kita akan mencoba melakukan crash program, ya, dengan selama 3 minggu. Setelah kita menentukan sudah melakukan hitungan untuk melakukan crash program, tugas kita berikutnya adalah menentukan kegiatan apa saja yang perlu dipersingkat dan tentukan berapa total biaya proyek selama kita melakukan crash program. Oke, dari tabel tadi, tugas pertama adalah kita akan membuat networknya dulu. Jadi buat dulu networknya, baru kita melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur. Ya, dari tabel tadi kita lihat bahwa A itu adalah kegiatan awal. Jadi A itu berada di event nomor 1 dan event nomor 2. Dengan, ya, durasinya atau waktu yang diperlukan adalah 4. Jadi yang kita tulis di network adalah waktu normalnya, ya, waktu normalnya. Di sini 4. Dan tadi sesuai tabel, B dan C itu kegiatan predecessornya atau kegiatan awalnya, kegiatan mendahulunya itu adalah A. Maka begitu A selesai, ditandai dengan terminal event nomor 2 ini, B dan C bisa kita mulai. Ya, B itu durasinya 3, sesuai dengan waktu normalnya, di B itu adalah 3, dengan C adalah 2. Ya, C-nya adalah 2. Jadi angka
yang di bawah kegiatan ini itu adalah durasi dari masing-masing kegiatan. Selanjutnya, setelah B dan C adalah D. D ini ya merupakan kegiatan yang mendahului adalah B. Berarti begitu B selesai ditandai dengan terminal event nomor 3, maka D bisa kita mulai. Jadi 3 ini, event nomor 3 ini itu adalah terminal event bagi aktivitas B dan inisial event bagi ya D-nya, ya bagi kegiatan D-nya. Sekarang D sudah kita mulai. Selanjutnya lagi ya, sekarang kita akan menggambarkan yang E. E ini syaratnya tadi adalah BC ya, karena B tadi karena kegiatan aktivitas D tadi adalah B saja, tidak ikut C, maka dia tidak bisa kita gabungkan. Yang kedua alasannya adalah B dan C tidak bisa kita gabungkan langsung karena tadi ia berasal dari inisial event yang sama. Jadi kita buat dulu masing-masing terminal eventnya, selanjutnya baru kita satukan dengan menggunakan dummy. Jadi event nomor 4 ini merupakan terminal event dari B dan C. Jadi B ini punya dua terminal event, ya, satu di 3 dan satu di 4. Ya, 4 ini merupakan dummy-nya. Oke, jadi E bisa kita gambarkan dan F juga begitu. Syaratnya adalah BC. Jadi E dan F adalah BC. Selanjutnya kegiatan G, ya kegiatan G itu kalau kita lihat G itu adalah EF, ya kegiatan G adalah EF. Kegiatan G adalah EF. Ingat ya, EF itu tidak bisa kita gabungkan ya dalam satu terminal event karena dia berasal dari satu inisial event. Makanya kita buat ya E-nya dulu, terminal eventnya kita buat, ya F juga kita buat. Selanjutnya untuk menyatakan dia 7 ini adalah terminal event dari E dan F, maka kita buat dummy ke sini. Ya, arahkan dummy ke arah event nomor 7. Jadi 7 ini merupakan terminal event dari EF. Ya, jadi G bisa kita mulai begitu EF sudah selesai. Selanjutnya, kegiatan H, ya kegiatan H adalah DE. DE, D-nya di sini tadi adalah terminal eventnya. Ya, sekarang dari yang E ini kita arahkan panah buat dummy ke arah D. Jadi 5 ini merupakan terminal event dari E. Jadi E ini punya terminal event nomor 5 dan punya terminal event nomor 6 dan terminal event nomor 7. Ya, E ini. Jadi ada dummy di sini. Jadi 5 ini adalah terminal event dari D dan E. Ya, dengan dummy-nya. Ya, fungsinya di sini ada dummy. Itu adalah H. Jadi begitu DE selesai, H bisa kita mulai. Nah, berdasarkan dari tabel sebelumnya ini, kegiatan I itu adalah HG. Jadi H, G, ya kegiatannya adalah H dan G. H dan G ini bisa kita satukan dalam satu terminal event karena dia berasal dari inisial event yang berbeda. Jadi dia bisa disatukan dalam satu terminal event. Jadi 8 ini menyatakan ya terminal event dari kegiatan H dan G. Jadi I bisa dimulai begitu ya H dan G selesai. Ya, di sini menjadi 9. Oke, sekarang semuanya sudah kita buat networknya. Sekarang kita tinggal melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur. Sekarang yang pertama dulu adalah kegiatan perhitungan majunya atau forward computation. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, waktu tercepat dimulainya sebuah kegiatan itu adalah hari ke-0 atau minggu ke-0. Ya, tadi satunya adalah minggu, maka di sini adalah minggu ke-0. Jadi sini 0, ya. 0 ditambah dengan 4, maka di sini adalah 4. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan B lagi. 4 ditambah dengan 3 itu adalah 7. Ya. 4 ditambah dengan 2 ya, itu harusnya 6, ini dia 6-nya. Tetapi di sini ada arrow yang mengarah ke 4 ini, maka kita tarik yang 7 ini, ya, 7 ini di sini dulu. Lantas kita bandingkan 6 dengan 7, ya, cari yang terbesar. Kenapa yang terbesar? Karena kita akan melakukan perhitungan maju atau forward computation. Seperti yang sudah dijelaskan, ya, jika ada 2 atau lebih arrow yang masuk ke dalam sebuah event,
untuk perhitungan forward atau maju, maka cari nilai yang terbesar. Berarti 6 dengan 7, maka yang terbesarnya adalah 7. Kita tulis di sini 7. Oke, sekarang 7 sudah. Sekarang kita lihat untuk yang D. 7 ditambah dengan 5 itu adalah 12. Kita tulis dulu di sini 12. Karena kita tidak bisa langsung masuk karena ada panah ke sini dari E, ya. Jadi 7 ditambah dengan 1 itu adalah 8. Artinya apa? Ini 8-nya. 8 ini ada di sini. Ada posisinya di sini 8. Sekarang 8 dengan 12, ya, 8 dengan 12, maka yang terbesar adalah 12. Ya, ambil yang 12. Selanjutnya untuk yang F, ya, 7 ditambah dengan 3 itu adalah 10. Ya, kita tulis di sini dulu 10 karena ada panah yang mengarah di sini. Ya, di sini tadi hasilnya 8, kita tarik nilainya 8, maka 10 dengan 8 itu adalah yang terbesarnya adalah 10. Sekarang 10 ditambah dengan 4 itu adalah 14. Selanjutnya 12 ditambah dengan 4 adalah 16. 16 dengan 14, ya, berarti yang terbesarnya adalah 16. Selanjutnya 16 ditambah dengan 6 itu adalah 22. Berarti proyek ini bisa diselesaikan dalam waktu 22 minggu, ya. Berarti kita sudah melakukan perhitungan dengan cara forward. Selanjutnya adalah kita melakukan perhitungan backward. Kenapa kita harus melakukan perhitungan backward? Karena kita akan menentukan total slack dan free slack-nya, ya, seperti yang sudah dijelaskan. Untuk terminal event dari suatu network, nilai EF dan LF-nya itu harus sama. Berarti di sini EF-nya adalah 22, maka di sini jadi 22. Ya, LF-nya jadi 22. Sekarang kita akan melakukan perhitungan mundur. Ya, perhitungan mundur. Ingat, perhitungan mundur yang kita perhatikan adalah nilai L-nya, nilai LS dan LF-nya. Nilai LS dan LF-nya. Jadi 22 dikurang 6 itu adalah 16. Ya, 16. 16 dikurang dengan 4 itu adalah 12. 16 dikurang 4 itu adalah 12. Jadi tulisnya di sini 12, sini juga 12. Selanjutnya 12 ini akan ke sini, ya, ke sini, akan mundur ke sini 12. Selanjutnya 12 ini juga akan mundur ke sini 12. Kebetulan sama-sama 12, maka di sini isinya 12, ya. 12 dikurang 1 itu adalah 11. 12 dikurang 3 itu adalah 9. Berarti 11 dengan 9 yang terkecil adalah 9. Ya, 9 mundur ke sini, ya, 9. Selanjutnya 12 dikurang 5 itu adalah 7. 7 dengan 9, maka yang terkecil adalah 7. Ambil nilai 7-nya. Sekarang 7 dikurang 3 itu adalah 4. Ya, 9 dikurang 2 itu adalah 7. Berarti yang terkecil di sini 4 dengan 7 ini adalah 4. Selanjutnya 4 dikurang 4 adalah 0. Kelihatan di sini, inisial event dan terminal event dari network ini memiliki nilai yang sama. Nilai ES dan nilai LS-nya, begitu juga dengan nilai EF dan LF-nya itu bernilai sama. Maka network yang kita bangun dinyatakan benar. Selanjutnya, setelah kita melakukan perhitungan forward dan backward computation, kita akan menentukan, ya, berapa sih, ya, biaya yang diperlukan untuk proyek tersebut. Ingat tadi, proyek bisa diselesaikan dalam waktu 22 minggu. Kenapa minggu? Karena satunya adalah minggu. Ya, jadi diperoleh waktu penyelesaian proyek adalah 22 minggu. Dengan biaya yang dikeluarkan adalah kita harus menambahkan semua biaya dalam kondisi normal. Jadi 10.000 ditambah 6.000, tambah 4.000, tambah 14, tambah 9, ditambah 7.000, tambah 13.000, tambah 11.000, tambah 20. Ya, jadi proyek itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 22 minggu dengan biaya sebesar $94.000, ya. Jadi yang A sudah terjawab, ya, berapa lama waktu penyelesaian proyek adalah 22 minggu dengan biaya normalnya adalah $94.000. Berikutnya kita akan menghitung, ya, berapa free slack dan total slack-nya, ya, total slack-nya untuk menentukan lintasan kritis. Ingat caranya, kalau menentukan free slack, ya, kita akan melakukan melihat selisih antara waktu ES dengan LS dan EF dengan LF, ya, dari suatu kegiatan. Selanjutnya kita ambil nilai terbesar. Selanjutnya kalau menghitung total slack adalah
kita akan, ya, ini TS ini adalah total slack, yang ini adalah free slack-nya. Jadi kalau total slack, kita masih ingat ya, EF dikurang dengan ES dikurang dengan D. Ya, ini kita lakukan perhitungan di setiap kegiatan. Jadi kegiatannya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, TS dari total slack dari kegiatan A kita dapatkan 0. Yang free slack dari kegiatan A dapat 0. Selanjutnya total slack dari B itu adalah 0. Ya, kita cek satu dulu. Ya, untuk yang A. Ya, free slack-nya berarti 4 dengan 4 tidak ada selisih. Berarti ini juga 0 dengan 0 tidak ada selisih, maka dia akan 0. Sementara yang total slack-nya 4 dikurang 0 dikurang 4 berarti juga 0, ya. Selanjutnya kita lihat di B juga gitu, ya. Sama-sama tidak ada selisih, maka dia jadi 0 dan total slack-nya 7 dikurang 3 dikurang dengan 4 atau 7 dikurang 4 dikurang 3 berarti juga 0. Ya, selanjutnya ya Anda melakukan perhitungannya semuanya terhadap kegiatan ini ya. Setelah kita berhasil menghitung total slack dan free slack dari masing-masing kegiatan, maka kita bisa menentukan mana lintasan kritis, mana yang bukan. Ya, ingat syarat dari jalur kritis atau critical path ini itu adalah TS ya, total slack dan free slack-nya harus sama-sama dengan 0. Berarti ini adalah yang A itu adalah kegiatan kritis, yang B adalah kegiatan kritis karena TS dan free slack-nya adalah sama-sama dengan 0. Begitu juga dengan D, H, dan I. Ya, jadi di sini jalur kritisnya adalah kegiatan A, B, D, H, I ini adalah 1, 2, 3, 5, 8, 9. Ya, kita dapatkan dari sini ya, yang abdi A, B, D, H, I, A, B, D, H, I. Ini adalah aktivitas kritisnya, maka lintasannya adalah 1, 2, 3, 5, 8, 9. Ya, ini 1, 2, 3, 5, 8, 9. Ya, jadi sudah terjawab ya pertanyaan nomor 2-nya berapa free slack ya dan total slack-nya berapa. Selanjutnya lintasan kritisnya juga sudah kita peroleh. Selanjutnya yang ketiga adalah kita akan melakukan crash program ya selama 3 minggu ya. Langkah-langkahnya adalah pertama harus kita menghitung nilai slope masing-masing kegiatan. Ingat tadi cara formula dari slope biaya ya, slope biaya sama dengan biaya yang dipercepat dikurang dengan biaya normal dibagi dengan waktu normal dikurang dengan waktu dipercepat ya. Kita contoh slope biaya untuk kegiatan A itu adalah ya, ini adalah biaya dipercepatnya atau crash cost-nya itu adalah 11.000 dikurang dengan 10.000, ini adalah biaya normalnya dibagi dengan waktu normal dari kegiatan A dikurang dengan waktu crash-nya ya. Jadi 11.000 dikurang dengan 10.000 dibagi dengan 4 dikurang 2 itu adalah 1.000 dibagi dengan 2 itu sama dengan 500 ya. Jadi kita harus menghitung masing-masing slope biaya masing-masing kegiatan. Jadi kita juga harus menghitung slope biaya kegiatan B, slope biaya kegiatan C, slope biaya kegiatan D, dan slope biaya kegiatan E, F, G, H, I. Oke, sekarang tadi dari jawaban nomor yang B, kegiatan kritisnya adalah A, ya, B, D, H, I. Ya, kegiatannya adalah A, B, D, H, I. Maka yang harus kita perhatikan itu adalah kegiatan kritisnya. Cari nilai yang terkecil dari slope biayanya. Jadi setelah kita menghitung nilai slope masing-masing kegiatan, langkah kita berikutnya adalah ya, ini mengurangi waktu penyelesaian proyek dengan menekan sebanyak mungkin kegiatan-kegiatan kritis yang mempunyai slope terkecil. Dari tabel di atas, kegiatan kritis dengan slope terkecil adalah kegiatan A. Dengan demikian, A dapat ditekan sebanyak 2 minggu. Artinya 4 waktu normalnya dengan waktu crash-nya adalah 2 ya, maksimalnya 2, maka 2 ini kita alokasikan semuanya ke 2 sesuai dengan maksimal crash-nya itu adalah 2 ya, 4 dikurang 2 ya.
Maka setelah kita melakukan crash ya, kita akan terjadi perubahan dari gambar network yang kita buat. Ya, tadi pertamanya waktu normal A itu adalah 2, ya, 2. 2. Kenapa hanya 2 bisa disalurkan sementara crash time dari proyek adalah 3 minggu, ya, kita hanya bisa mengalokasikan hanya 2 minggu kepada A karena maksimal waktu crash dari A itu adalah 2 minggu. Jadi kita tidak boleh melebihi. Walaupun tadi kita melakukan crash programnya selama 3 minggu, kita hanya bisa mengalokasikan maksimal untuk A itu hanya 2, karena batas maksimal dari crash time dari kegiatan A adalah 2. Ya, jadi setelah kita melakukan perhitungan slop biaya masing-masing kegiatan, kita akan lihat slop terkecil dari kegiatan dari tabel yang ada di sini. Slop terkecil dari kegiatan kritis A, B, D, H, I adalah ada di A. Maka A terpilih pertama kali untuk dilakukan crash, ya, dilakukan crash. Jadi crashnya hanya 2 minggu, ya. Dengan 2 minggu kita melakukan crash, maka akan terjadi perubahan di umur proyek, ya. Jadi kita akan melakukan perhitungan forward dan backward kembali setelah kita melakukan crash sebanyak 2 minggu. Ya, jadi sama, kita melakukan perhitungan forward dan kita melakukan perhitungan backward kembali. Jadi ternyata dengan melakukan crash program selama 2 minggu untuk aktivitas A, waktu penyelesaian proyek ya berubah menjadi 20 minggu. Oke, kita coba sama melakukan perhitungannya. Jadi ini tadi waktu tercepat dimulainya sebuah kegiatan itu adalah minggu ke-0. Jadi 0 ditambah dengan 2 itu adalah 2. 2 ditambah dengan 5, 2 tambah dengan 3 itu adalah 5. Jadi yang lain tetap ya, durasinya tetap, yang berubah hanya di kegiatan A. Ya, di kegiatan A. Karena kita melakukan crash program adalah di kegiatan A. Ya, jadi sama, ini 2 ditambah dengan 2, ini adalah 4 ya, tapi ini 5 yang masuk karena pengaruh dari 5 dari B. Ya, karena ada arrow yang mengarah ke event nomor 4. Ya, 5. 5 ditambah dengan 1 itu adalah 6. 5 ditambah dengan 3 itu adalah 8, dengan 6 itu adalah 8 yang terbesar. Selanjutnya 6-nya naik ke atas ya. 5 ditambah dengan 5 itu adalah 10 yang besar. 10 dengan 6 itu adalah 10. 10 dengan 4 itu adalah 14 ya. 8 dengan 4 itu 12, jari terbesar itu adalah 14. 14 ditambah dengan 6 itu adalah 20. Jadi sama, kita melakukan perhitungan backward. Oke. Dalam waktu yang 20 minggu tadi, maka biaya yang kita peroleh dengan biaya crash adalah ini $94 tadi adalah biaya normalnya, ditambah dengan 22, ya ini waktu normal penyelesaian proyek 22, dikurang dengan 20 adalah waktu crash yang kita lakukan pertama, ya 20, dikali dengan slot biayanya, ya. Jadi 94.000 ditambah dengan 22 kurang 20 berarti adalah 2. 2 kali 500 adalah 1000. Berarti 94.000 ditambah 1000 adalah $95.000. Ya. Jadi kita dapatkan ya crash yang pertama itu adalah waktu penyelesaian proyek menjadi 20 minggu dengan biayanya $95.000. Nah, sekarang dikarenakan waktu penyelesaian belum sesuai yang diharapkan, ya kita baru melakukan crash program selama 2 minggu, masih ada tersisa 1 minggu lagi karena tadi crash programnya adalah 3 minggu. Maka setelah itu kita perlu menekan aktivitas kritis lainnya yang memiliki slop terkecil setelah A. Kalau berdasarkan tabel yang ada, yang tadi, ya ini slop dari tabel slop ini, setelah kegiatan A, ya, yang terkecil untuk kegiatan kritis berikutnya adalah D. Maka D kita lakukan crash lagi, ya, crash program seperti pada A. Bedanya tadi, yang A itu kita melakukan crash program selama 2 minggu karena waktu maksimalnya adalah 2 minggu. Kita akan melakukan crash program pada aktivitas D karena D merupakan slop urutan yang terkecil yang kedua setelah A. Ya, jadi kita hanya bisa mengalokasikan sebanyak 1 minggu kepada D. Kenapa 1 minggu? Karena tadi 2 sudah kita alokasikan kepada A. Jadi sisanya adalah 1 minggu.
Jadi D ini punya durasi, ya, kegiatan D ini kegiatan D, ya, kegiatan D, kalau kita lihat kegiatan D tadi punya durasi atau punya waktu D itu adalah 5 minggu, ya, 5 minggu. Dia punya maksimal crash cuma 3 minggu. Tapi kita hanya bisa mengalokasikan 1 minggu karena sisa dari kegiatan A tadi, ya. Kegiatan berarti waktu normalnya 5 minggu dikurang dengan 1 itu berubah menjadi 4. Jadi waktu penyelesaian proyek yang diperoleh itu adalah kalau kita tetap melakukan perhitungan kembali, ya, melakukan perhitungan kembali, yang D-nya berubah, tadi pertamanya adalah 5, ini berubah menjadi 4. Ya, ini jadi 4. Berarti kita lakukan perhitungan forward kembali, melakukan perhitungan backward kembali. Karena kenapa kita harus melakukan perhitungan backward? Ya, apabila nilai inisial event, nilai ES dan LS, dan nilai terminal event dari EF dan LF-nya sama, maka network kita benar. Ya, di sini berarti yang berubah tadi A2 berubah karena kita lakukan crash, yang berubah ke berikut yang kedua adalah di D. D menjadi 4. Tadi 5 dikurang 1 menjadi 4. Berarti kita lakukan perhitungan forward kembali, ya, yaitu 0 ditambah dengan 2 itu adalah 2, 2 ditambah 3 itu adalah 5, ya. 2 ditambah dengan 2 itu adalah 4 karena ada panah yang mengarah ke event nomor 4 ini ada 2, 4 dengan 5 cari maksimal itu adalah 5. 5 ditambah dengan 1 itu adalah 6, ya, 6-nya ke sini. Selanjutnya 5 ditambah dengan 3 itu adalah 8. Antara 6 dengan 8 yang terbesar adalah 8. Selanjutnya yang 6 ini mengarah ke sini lagi. 5 ditambah dengan 4 itu adalah 9. 9 dengan 6 yang terbesar adalah 9. 9 ditambah dengan 4 itu adalah 13. Selanjutnya 8 ditambah dengan 4 itu adalah 12. Berarti cari bilangan terbesar itu adalah 13. 13 ditambah dengan 6 adalah 19. Ya, jadi kita melakukan perhitungan backward kembali, ya. Berarti kalau sama berarti network kita benar. Artinya apa? Untuk crash program yang kedua selama 1 minggu, yang kita akan lakukan crash itu adalah aktivitas D, yang tadi normalnya adalah 5, kita lakukan crash 1, ya, nah, itu jadi 4. Jadi waktu penyelesaian proyeknya itu menjadi 19 minggu, ya, dengan biaya adalah tadi, ya, biaya setelah crash kedua itu adalah $95.000 ini, ditambah dengan 20, tadi ini adalah waktu penyelesaian proyek crash pertama, yang crash pertama itu adalah 20, dikurang dengan waktu penyelesaian proyek yang kedua 19 dikali dengan 2000. Ini 2000 ini adalah nilai slop biaya untuk kegiatan D. Jadi totalnya adalah 97.000. Ya, jadi setelah kita melakukan crash program selama 3 minggu, ya, selama 3 minggu kita melakukan ada 2 tahap. Tahap pertama itu adalah yang kita lakukan crash itu adalah aktivitas A. Kenapa A? Karena A memiliki slop biaya terkecil dari kegiatan kritis yang ada, ya. Selanjutnya, ya, dengan crash yang pertama dari aktivitas A itu kita dapat memperoleh waktu penyelesaian proyek selama 20 minggu dengan total biaya crash-nya adalah $95, ya, $95. Selanjutnya crash yang kedua yaitu itu adalah kegiatan D dengan waktu crash-nya adalah 1 minggu, jadi berubahnya dari 5 ke 4, ya, 5 dikurang 1 berarti 4. Misalnya waktu penyelesaian proyek dengan crash program yang kedua itu adalah 19 minggu, ya, dengan total biaya adalah $97.000, ya. Berarti pertanyaan A, B, C sudah bisa kita selesaikan, ya, maka pekerjaan kita selesai untuk cost management ini. Demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf dari salah dan kilaf. Ya, assalamualaikum dan selamat pagi.